Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menanyakan kepada teman saya yang sama-sama VTuber dan gepeng. Apa HP yang mereka gunakan berserta alasannya dan juga pengalamannya. VTuber yang saya maksud itu virtual YouTuber, bukan aplikasi nonton iklan dibayar yang ternyata tipu-tipu. Video ini akan memiliki beberapa part, dan kali ini ada 4 VTuber yang akan saya tanyakan HP apa yang mereka pakai. Kita akan mulai dari saya sendiri dulu. Untuk saat ini, sebenarnya HP saya banyak, walaupun rata-ratanya jadul dan murah semua. Tapi kita akan fokus ke daily driver atau HP utama yang dipakai sehari-hari. Sekarang, saya pakai Sony Xperia 5, HP flagship Sony tahun 2019. Saya dapat HP ini hasil beli, bukan maling. Dulu saya beli HP ini tuh tahun 2022 seharga 2 jutaan. Kalau sekarang, HP ini udah turun di harga 1 jutaan bekasnya, dan banyak yang WiFi only. Untungnya punya saya sinyalnya belum keblokir. Saya beli HP ini karena ukurannya yang kecil. Saya pecinta HP ukuran kecil dan spesifikasi HP ini juga lumayan. Awalnya saya bingung di antara mau beli Xperia 5 atau Google Pixel 3. Tapi akhirnya saya beli Xperia 5 buat gantiin XZ2 Compact saya sebelumnya. Yang paling saya malas dari HP ini itu ada dua hal sih. Pertama, throttlingnya yang ampas, itu ciri khas Sony. Panas dikit auto nge-lag, dan kalau panas banget bisa cosplay Jet to Prime HP tolol. Dan kedua, internalnya itu 64GB, dan internal 64GB ini tuh udah mulai sempit di tahun 2024. Kemarin saya mau install game kikir aja, harus uninstall hampir semua aplikasi, baru muat itu game kikirnya. Untuk sekarang sih saya gak ada niatan untuk ganti HP ke yang lebih bagus, karena kebutuhan saya tuh kurang lebih cuman main sosmed ringan, gak perlu bisa main game berat. Untuk HP yang pernah dipakai sebelumnya, sebenarnya banyak banget. Semenjak saya suka review HP, ini sejarah daily driver saya di tahun ini yang saya pernah pakai. Auto saya males ini nyebutinnya, jadi saya tampilin aja. Kalian juga bisa lihat reviewnya di channel saya. Untuk HP yang paling tolol yang pernah saya pakai, sebenarnya sesuai dengan yang kalian tebak, yaitu Galaxy J2 Prime. Ini HP pernah saya pakai sebagai daily driver di tahun 2022. Kalian bisa lihat reviewnya di channel saya. J2 Prime ini tuh beneran HP tolol seperti yang orang katakan. Bahkan saya aja kemarin bikin lagu yang judulnya tuh J2 Prime HP tolol yang kalian bisa lihat videonya di channel saya. Kalian juga bisa lihat proses custom ROM HP ini dan tes gaming di channel saya. Sekarang kita akan tanya VTuber lain. Apa HP yang mereka pakai? Saya akan menanyakan 7 hal yang sama. Langsung saja kita mulai. Pertama kita akan tanya Givari Bimantara mengenai HP-nya. Hai, kembali lagi dengan aku Givari Lionel Bimantara, masih di channelku Givari L Bimantara. Bentar, ini channelku bukan? Bukan ya? Ini channelnya Bang Rod. Oke, sepertinya aku mampir ke sini. Kenalkan, aku Bima, panggil saja Bima biar nggak panjang-panjang. Singkatnya di channelku biasanya ya aku bahas tuh tentang internet, penjelajahan internet. Kayak searching, bahas apa yang lagi rame, terus cobain sesuatu dan hal-hal random lainnya yang gue temukan di internet ataupun yang aku upload random lah gitu ya. Nah, Bang Rod ini memberikan aku beberapa pertanyaan mengenai HP yang gue pakai ya, handphone, smartphone ya seperti itulah ya. Oke Bima, terima kasih untuk perkenalannya. Sekarang HP apa yang kamu pakai sekarang? HP yang ku pakai sampai sekarang ini masih Vivo Y12, yaitu dengan spesifikasinya RAM 3GB dengan internal 64GB. Oke, ternyata korban sales Vivo ya. Kebetulan ini HP dapat dari mana ini? Kapan belinya dan harganya berapa itu si Vivo itu? Oke, HP ini aku dapat pada tahun 2019. Waktu itu aku terdesak gitu buat beli HP. Ya sebenarnya dulu gak perlu amat sih beli, karena buat ujian waktu itu, ujian dan ya suatu keharusan karena kan berbasis Android tuh. Nah, waktu itu aku beli dengan harga 2 juta kurang kalau gak salah. Boleh dicek lagi lah. Waktu itu 2019. Oke, ternyata dapat harga 2 jutaan ya di tahun 2019. Kenapa pilih HP tersebut? Kenapa pilih Vivo itu dibandingkan HP lain? Padahal kan HP yang lain tuh banyak yang dijual yang harga 2 jutaan juga. Kenapa aku pilih HP ini? Ya karena satu budget, kedua aku pengen yang pengen yang simple, dan yang ketiga ya emang itu yang ada gitu, itu yang ditawarin gitu ya sama salesnya itu. Begitulah, aku kayaknya terkena genjutsu gitu. Tadinya sih mau Samsung atau yang lain gitu ya. Ya tergenjutsu sama. Ternyata bener ya kena genjutsu. Sesuai dugaan saya.
Apa keluh kesah pakai HP Vivo ini sekarang? Dan keluh kesahnya pakai HP ini kurang lebih karena mungkin di tahun ini, tahun 2024 ya, untuk RAM 3 GB itu cukup kurang mungkin. Karena untuk buka aplikasi juga aku merasa kesulitan ya, kayak lag, lemot, dan force close gitu ya. Jadi keluar secara tiba-tiba. Nah, seperti itulah kekurangannya. Tapi ketika di zaman 2019 ke 2021-22 gitu, ini HP enak gitu, ringan maksudnya, kayak buat apa-apa mudah gitu. Tapi ya ada masanya juga ya, ada plus minusnya gitu. Untuk HP itu kan tauku untuk apa device itu, terutama HP itu jangka waktunya 3 tahun kalau kayak ya mungkin udah sepuh-sepuh. Berarti ini HP udah mulai gak layak ya dipakai sekarang. Ada niatan untuk ganti HP gak ke depannya? Untuk niatan beli HP sih aku pengen lebih ke upgrade ke RAM yang 12 ataupun 4 lah ya. Ya minimal ke 4 ataupun ke 6, karena sesuai kebutuhan juga sih. Aku orangnya kalau HP yang penting apa ya? Yang penting bisa dipakai dan produktivitas aku tuh jadi ningkat juga gitu. Untuk HP-nya mungkin lebih ke Samsung ataupun apa gitu ya yang aku mau, tapi kalau Tuhan memberi ataupun itu ya aku syukuri. Oke, dan yang ini terakhir nih. Kamu kan pasti udah pernah pakai beberapa HP ya. Dari semua HP yang pernah kamu pakai, HP apa yang paling tolol dibandingkan semuanya? Dan HP yang apa ya, bukan terabsurd yang pernah aku pakai, apa ya, ada sih. Karena waktu pertama kali aku pakai HP itu benar-benar pure dikasih HP itu waktu kelas 2 apa 3 ya, 3 SMP kalau gak salah. Itu HP Samsung J Prime, bukan J2 ya, J Prime yang kotak, bukan yang persegi panjang tuh. Ya ampun, itu lemotnya. Tapi aku syukuri karena dari sana aku mulai banyak belajar tentang internet, tentang IT dan semacamnya. Baik, seperti itu aja mungkin ya. Baik, seperti itu saja mungkin aku menjawab pertanyaannya, meskipun panjang ini. Jadi memperpanjang durasi mungkin ini Bang. Maaf kali ya. Karena aku suka ngobrol panjang ini, meskipun intinya itu aja, tapi ngobrol tuh ke mana-mana gitu. Dari A sampai Z gitu. Dijajal, seperti itulah ya. Dan thank you Bang udah ngajak aku. Tunggu collab yang selanjutnya gitu ya. Thank you banget. Dan untuk teman-teman semua yang nonton, makasih banyak udah nonton ya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Itu saja. Biar di channel Bang Rod ini kan sharing IT juga nih. Boleh nih. Dia sepuh kayaknya. Dia sepuh IT. Jangan lupa untuk subscribe. Oke. Aku Givari Lionel Bimantara pamit undur diri. Sampai jumpa di next video. Bye. Dadah. Terima kasih banyak Givari Bimantara untuk waktunya. Selanjutnya kita akan tanya Ray Akuru. Halo, saya Ray Akuru. Kalian bisa panggil saya dengan Ray. Saya adalah seorang virtual tuber dari agensi Tim 8 atau Tim Masta. Sehari-hari saya biasa membuat konten atau live streaming bareng teman-teman di YouTube channel Ray Akuru. Isi dari channel saya biasanya membahas tentang gaming atau random free talk seperti itu. Oke, terima kasih untuk perkenalannya Ray. Sekarang HP apa yang kamu pakai sebagai daily driver atau HP utama? Untuk HP yang Ray pakai sekarang yaitu Poco M4 Pro ya, yang untuk penyimpanan 256 dan RAM 8GB ya. Untungnya bukan beli yang seri matot pocoknya. Kapan beli HP itu dan dapat harga berapa? Untuk handphonenya ini Ray waktu itu dapat tuh teman-teman di tahun 2022 itu Ray beli bekas ya, beli second aja di harga 2.400.000 tuh. Jadi HP-nya cuman HP sama charger doang tuh, nggak ada kotak, nggak ada, ya itu pokoknya intinya cuman HP sama charger tuh. Lah itu malah lebih lengkap daripada HP zaman sekarang. HP zaman sekarang malah banyak yang nggak ada chargernya. Kemudian Ray beli, kebetulan lihatnya di salah satu marketplace ya. Kemudian Ray datangin tokonya masih satu daerah dan akhirnya Ray beli tuh. Dari banyak HP bekas di harga 2 jutaan yang dijual, kenapa lebih memilih Poco M4 Pro dibandingkan HP lain?
Kalau untuk alasan Ray pilih Poco M4 Pro sih sebenarnya karena rekomendasi di YouTube ya. Jadi ada salah satu channel YouTube lah yang berarti membahas kayak tren-tren HP yang bagus di tahun 2022 saat itu. Dan kebetulan juga Poco M4 Pro ini salah satu HP yang juara satu tuh dari bersaingnya HP-HP yang diadakan di salah satu kreator terkait membahas spesifikasi HP itu teman-teman. Oke, berarti beli Poco M4 Pro itu karena saran dari reviewer yang kamu lihat. Gimana ini keluh kesahnya pakai HP Poco M4 Pro ini sekarang? Selama Ray pakai Poco M4 Pro sih ya kelebihannya karena dipakai buat sosmed doang ya sama gaming standar ya, gaming standarnya kayak Genshin Impact gitu. Masih playable ya walaupun kadang frame-nya drop dan juga suhunya naik gitu. Tapi untuk pemakaian sehari-hari sih dengan tray-nya yang cukup bagi Ray ya, dan juga fast charging mendukung 33 watt ya. Poco M4 Pro ini cocok lah untuk pemakaian sehari-hari Ray gitu. Untuk kekurangannya ya memang nggak bisa dipakai game-game berat juga sih karena suhunya tadi bisa naik gitu. Nah karena Ray adalah orang yang memperhatikan kenyamanan HP dan masa umur pakai ya juga ya, jadi ya Ray nggak terlalu pakai berat-berat sih. Dan juga Ray pasangin cover HP gitu, nah yang untuk kenyaman penggunaan sehari-hari. Oke, berarti ini Poco M4 ini masih lumayan lah, tapi buat gaming udah agak-agak kurang dikit. Apakah ada niatan buat ganti HP ke depannya? Kalau untuk niatan ganti HP rencana sih Ray mau planning ke penggunaan iPhone ya. Saat ini Ray juga lagi proses order iPhone X ya teman-teman, karena juga mencukupi untuk kameranya ya, cari kamera yang bagus buat konten real life nanti teman-teman. Jadi nggak perlu iPhone yang baru-baru juga, iPhone X sih udah cukup ya, dengan modelnya kekinian juga ya udah cukup lah, dengan dua kameranya juga bisa diandalkan. Dan yang terakhir nih, HP apa yang pernah kamu pakai? Kamu kan pasti udah pakai beberapa HP tuh. HP apa yang paling tolol yang pernah kamu pakai seumur hidup kamu, selama bernafas? HP tertolol yang pernah Ray pakai itu tuh HP apa ya? Kalau HP tertolol tuh sebenarnya nggak terlalu juga. Oh, Ray pernah pakai ini nih teman-teman, kalau Blueberry tuh kan. Blueberry itu salah satu KW-nya BlackBerry teman-teman, zaman tahun 2016 2017 ya, zaman BlackBerry populer tuh ada tuh KW-nya tuh Blueberry tuh Ray pakai tuh buat kejayaan doang. Zamannya HP QWERTY dan pakai trackball gitu kan. Tuh. Tapi akhirnya sempat sih pakai BlackBerry juga sempat. Mungkin itu aja ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Ray Akuru untuk waktunya. Selanjutnya kita akan tanya Deyum. Halo semuanya, perkenalkan, namaku adalah Deyum dari channel Deyum CH. Aku adalah seorang virtual YouTuber yang sangat ramah, family friendly, sopan tidak somor dia menabung, penuh simpati, penuh empati, dan muam pemberani, pokoknya VTuber yang paling bintang 5. Jadi di sini, aku mendapat undangan collab dari Lord kita, tidak lain dan tidaklah bukan, ialah Lord Limbah. Terima kasih untuk kesempatannya, Lord. Terima kasih banyak Deyum untuk ininya perkenalannya. Saya sering lihat kamu main R6 yang gak ada pintunya kayak FF sama PUBG. Sekarang HP apa yang kamu pakai sebagai daily driver atau HP utama? Sekarang aku pakai HP Xiaomi Redmi Note 8 Pro yang varian 6/64GB, yang artinya RAM-nya 6GB dan ROM-nya 64GB. Yes, aku dulu itu Mi fans, tapi tenang, sekarang udah tobat. Kebetulan kemarin saya baru ini bikin video custom ROM Redmi Note 8 Pro. Saya coba pasang custom ROM dan itu tes gamingnya. Dan pas saya pakai sih performanya masih oke, kecuali buat main emulator karena itu tuh aibnya MediaTek. Selanjutnya kamu itu dapat HP-nya kapan, dengan harga berapa? Aku dapat HP ini di toko offline. Aku lupa nama tempatnya karena seingatku tempatnya itu terpencil banget, jauh dari kota. Aku lihat iklannya ada di OLX pada saat itu. Oh ya, aku belinya kondisi baru dan kotak segel. Harganya kalau nggak salah inget itu 2 JT 400.000. Aku belinya berdekatan sama bulan rilisnya, yakni kalau nggak salah Desember 19. Berarti kamu belinya pas baru ini ya, baru rilis HP-nya. Kalau saya sih belinya itu bulan-bulan kemarin, itu saya dapat 1 juta harganya yang RAM 6128. Ya harga HP udah mulai turun lah dibandingkan sebelumnya. Karena HP itu barang yang depresiasinya cepet dan rawan turun karena hampir tiap bulan juga ada HP yang baru. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, kenapa pilih HP tersebut? Kenapa pilih Redmi Note 8 Pro dibandingkan HP lain? Sebenarnya simple. Pendeknya, dulu itu aku Mi fans. Tapi tenang, sekarang udah tobat. Dan untuk panjangnya, dulu aku udah punya HP Xiaomi Mi 5 varian 3/64.
RAM-nya 3GB dan ROM-nya 64GB. Aku pakai kurang lebih udah 3 tahun sebelum akhirnya rusak. Rusaknya juga lumayan dramatis sih. Kan aku naik motor nih, tujuan mau menghadiri sebuah matkul pas aku kuliah. Saat itu aku udah telat banget, jadi aku kebut-kebutan tuh di jalan. HP aku taruh di saku baju yang di depan. Nah, saat bertemu dengan polisi tidur, motorku sampai terbang beberapa saat saking ngebutnya ngelewatin polisi tidur itu. Disitulah HP ku lompat dari saku baju dan jatuh. Posisi jatuhnya pun pojok kepala HP-nya tuh duluan nancep ke aspal yang pada akhirnya jadi hancur dan nggak bisa dipakai lagi. Damn. Nah, jadi ini Xiaomi Redmi Note 8 Pro ini penggantinya, kurang lebih seperti itu. Ternyata sebelum pakai Redmi Note 8 Pro itu pakai HP kerupuk ya. Kemarin juga saya pernah review juga tuh HP Xiaomi Mi 5. Itu HP build quality-nya emang jelek kayak kerupuk. Jadi ya gak kaget langsung hancur pas kejadian itu. Ya yang penting untungnya sekarang udah dapat HP yang lebih bagus dan lebih layak pakai dibandingkan Mi 5 itu. Terakhir saya pakai Mi 5 itu udah panasnya udah nauzubillah panas banget, panas brutal dan udah gak layak pakai. Sedangkan pas saya pakai Redmi Note 8 Pro itu masih layak pakai lah, udah kayak langit dan bumi itu antara dua HP itu. Jadi ya minimal alhamdulillah lah udah punya HP yang lebih layak sekarang. Dan untuk selanjutnya saya ingin menanyakan gimana itu keluh kesahnya pakai HP Redmi Note 8 Pro yang seharusnya sih lebih baik daripada Mi 5 yang kerupuk. Sebenarnya sih nggak ada. HP ini aku udah pakai kurang lebih hampir 5 tahunan lah ya, kurang lebih. Aku nggak jago ngitung. Jadi oke-oke aja, no problem, nggak ada masalah apapun. Mostly aku pakai HP ini untuk main sosmed, buka YouTube, ngelola toko online. Pokoknya nggak pernah pakai game, jarang banget. Kecuali emang bosen, makanya awet. Bisa dibilang aku cuma pakai untuk kerjaan doang sih. Penyesalanku saat beli HP ini cuma satu doang. Seharusnya aku ambil varian yang lebih besar storage-nya. Misalnya aku ambil yang 128GB gitu mungkin, biar lebih lega aja gitu nyimpen file. Nah, berarti masih puas ini sama Redmi Note 8 Pro sekarang. Untuk selanjutnya, apakah ada niatan untuk ganti HP? Nggak ada. Untuk sekarang belum ada. Karena Xiaomi udah jadi brand badut. Aku udah nggak tertarik beli produk Xiaomi lagi. Toh ini HP masih enak banget dipakai kan, dan masih lancar digunakan untuk memenuhi semua kebutuhanku lah ya. Mungkin tunggu rusak dulu kali ya, biar nggak rugi-rugi banget kalau ganti HP. Oke, berarti prinsipnya bagus. Ini pakai sampai rusak gitu. Sampai rusak gak bisa berfungsi baru diganti. Dan yang untuk yang terakhir nih, ini bonus nih. HP tertolol yang pernah kamu pakai selama kamu hidup di dunia ini. HP apa itu? Aku pernah punya HP secondary merek. Nah, ini mereknya kurang enak didengar sih, kayak ini Strawberry, ini kayak KW-nya BlackBerry gitu loh. Jadi OS-nya itu Android Jelly Bean, RAM-nya juga cuma 256MB dan storage cuma 1GB. Ini lemot parah, bikin emosi. Tapi ya udahlah ya, dari speknya aja udah kelihatan banget kentang gitu kan. Tapi kalau misalnya dipakai untuk sekedar teleponan sama muter musik gitu masih oke lah. Oke, kayaknya cuma segitu aja. Jadi arigato very banyak untuk kesempatan yang diberikan oleh Lord kita, dan sampai bertemu di konten selanjutnya. Oke, terima kasih banyak Dayum atas waktunya. Itu HP kayaknya lebih tolol daripada J2 Prime. Selanjutnya kita akan tanya Rio Reizo. Halo, perkenalkan nama saya Rio Reizo. Bentar. Itu background belakang kamu itu koneksi.php. Koneksi.php. Itu kenapa isinya koneksi.php? Saya kira itu nyari background codingan. Pas saya cek codingannya ternyata koneksi.php. Kamu pasti ini Weng Dev handal ini ya. Si paling Weng Dev pakai XAMPP dan Notepad++. Seperti codingan orang yang ngoding itu si paling Weng Dev. Saya adalah seorang YouTuber indie dan biasa dipanggil Rio. Buat sekarang saya seringnya bikin konten game, terutama game balapan. Tapi kedepannya mungkin setelah debut saya juga bakal bikin konten tentang teknologi juga. Oke, ternyata selanjutnya mau bikin ini juga ya, konten teknologi juga. Saya tunggu. Mungkin itu maksud dari background koneksi.php-nya. Sekarang HP apa yang kamu pakai sebagai daily driver? HP yang saya gunakan sekarang adalah HP Xiaomi Redmi 9 dengan chipset MediaTek Helio G80, RAM 4GB dan storage 64GB. Oh, itu Redmi 9 yang kode name-nya itu kayak Hero MOBA analog.
Kamu dapat HP ini di mana dan apa itu dapat di harga berapa? Saya beli HP ini di toko online start awal tahun 2021 dan harganya waktu itu dapat di sekitar 1,8 juta. Kenapa waktu beli HP milih Redmi 9 dibandingkan HP lainnya? Alasan saya beli HP ini dulu karena cukup worth it juga sih tentang harganya, dan buat main game mainstream kayak FF, PUBG atau ML udah cukup lah. Bahkan dulu main game Genshin di settingan low 30 fps pun bisa lancar sih. Tahu tuh sekarang. Gimana keluh kesah pakai HP Redmi 9 selama ini dari awal beli sampai sekarang? Kelebihan HP ini salah satunya sudah saya sebutin di atas tadi, sama buat penggunaan kasual kayak sosmed, musik, atau YouTube pasti terbilang lancar. Baterai juga cukup awet, dan buat kamera cukup lah. Buat tentang harganya, kekurangannya paling di RAM sih yang masih 4GB sama storage-nya yang masih 64GB. Udah kerasa juga buat sekarang, sama speakernya masih mono. Lalu MIUI-nya sih yang sering ngebug, kadang suka nggak jelas gitu. Biasanya pas lagi update aplikasi bawaan itu selalu update otomatis kan, mic kadang suka nggak kerekam gitu. Biasanya harus di restart dulu, matiin daya baru normal. Sama ada sih satu lagi, gak tahu ini fitur atau bug ya, jadi tiap di cas itu pas lagi mati HP-nya langsung nyala sendiri, jadi gak bisa dicas pas sambil mati daya gitu. Wah, itu kayaknya HP-nya ada hantunya, itu bisa nyala sendiri. Dan untuk kedepannya, apakah ada niatan untuk mengganti HP Redmi 9 ini? Buat sekarang belum ada niatan ganti HP sih. Saya rasa HP ini masih cukup buat penggunaan saya sekarang. Tapi kalau misal upgrade, pengen nyoba HP Poco F5 atau iQOO Z7. Sebenarnya pengennya Xiaomi 13T, tapi sekarang udah enggak. Oke, terakhir nih, saya pengen menanyakan, kamu kan udah pakai beberapa HP tuh ya selama kamu hidup nih. Mulai dari dari bayi sampai sekarang, kamu pasti pernah lah pakai beberapa HP nih. Dari semua HP yang kamu pernah pakai ini, HP apa yang paling tolol? HP tertolol yang pernah saya pakai sih HP Advanced S4 dan Asus Zenfone C. Dulu pakai S4 hampir setiap bulan wajib di reset itu karena kena malware terus, entah dari mana. Penyimpanannya sering tiba-tiba nol padahal gak install apapun. Kalau Zenfone C itu lebih ke panas sih, kadang dipakai sosmed doang juga udah kerasa banget panasnya. Terima kasih banyak Rio Reizo untuk waktunya. Dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini. Jika kalian yang sama-sama Gepeng ingin collab juga, bisa langsung kontak saya. Itu saja, sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat.